Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakina Sahara, NIM 1916040085, jurusan Akuntansi Syariah, akan memenuhi ujian tengah semester Sistem Pengendalian Manajemen. Baiklah, yang saya pahami dari bab 1 yaitu apa itu sistem pengendalian manajemen, yaitu suatu sistem yang memiliki fungsi dalam setiap pengendalian aktivitas yang terjadi di dalam sebuah perusahaan dalam upaya untuk menentukan strategi yang sesuai untuk diterapkan dan dapat mencapai tujuan perusahaan tersebut. Selanjutnya, penyebab masalah dalam sistem pengendalian manajemen, yaitu yang pertama, kurangnya pengarahan. Manajer kurang memberi pengarahan kepada karyawan. Manajer tersebut hanya tahu masalah perusahaan tetapi tidak memberi pengarahan kepada karyawannya. Yang selanjutnya yaitu masalah motivasi, yaitu untuk mendorong bagaimana karyawan bekerja keras dan konsisten agar tujuan dari perusahaan tersebut tercapai. SPM dapat memberikan motivasi kepada karyawan berupa memberikan bonus, insentif, dan jalan-jalan kepada karyawannya. Yang selanjutnya tentang keterbatasan individu. Masalah ini berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen terjadi ketika karyawan telah dimotivasi namun mereka tidak dapat melakukan pekerjaan mereka tersebut dengan baik karena terhalang oleh beberapa batasan seperti kurangnya pelatihan dan tidak memiliki pengalaman untuk bekerja. Baiklah, yang selanjutnya tentang kegagalan dalam sistem pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu kerugian finansial yang besar, yaitu ketika perusahaan gagal mengendalikan karyawannya dalam mencapai tujuannya, maka pasti perusahaan tersebut mengalami kerugian finansial yang besar. Yang selanjutnya rusaknya reputasi perusahaan, yaitu ketika manajemen tidak bisa menjaga nama baik perusahaannya, maka reputasi perusahaannya akan rusak, seperti pelayanannya yang kurang baik, bahan yang digunakan tidak bagus, dan selanjutnya kegagalan bagi organisasi. Jika telah terjadi kegagalan bagi organisasi, maka dalam hal ini perusahaan akan mengalami kebangkrutan atau perusahaannya akan tutup. Selanjutnya pencegahan masalah pengendalian. Yang pertama yaitu penghilangan aktivitas, yaitu dengan cara menggabungkan keuntungan kepada pihak ketiga seperti subkontrak, yaitu kerjasama dalam kerjasama seperti jasa marga. Yang selanjutnya otomatisasi, yaitu penanganan tenaga manusia yang dengan tenaga mesin yang secara melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan manusia. Selanjutnya sentralisasi, yaitu pengambilan keputusan oleh top manajemen atau cuma satu orang yang memutuskan atau diputuskan oleh manajer pusat. Selanjutnya pembagian risiko, yaitu perusahaan tersebut bekerja sama dengan asuransi untuk mengurangi risiko, seperti Hotel Basco bekerja sama dengan asuransi. Baiklah, selanjutnya bab 2 dan 3. Pengendalian manajemen terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama pengendalian hasil, yaitu bagaimana manajemen memastikan bahwa hasil kinerja karyawan sudah sesuai dengan tujuan perusahaan tersebut. Pengendalian hasil terbagi menjadi yang pertama bentuk-bentuknya, yaitu pengukuran kinerja, yaitu diperlukan untuk memastikan bahwa sumber-sumber sudah digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu pengaturan
target kinerja, yaitu memastikan bagaimana target yang dibuat perusahaan terjalankan dengan baik dan efisien. Yang selanjutnya yaitu pemberian imbalan, yaitu dengan cara memberikan bonus, pemberian insentif, jalan-jalan dan sebagainya. Selanjutnya, mengapa pengendalian hasil itu penting bagi perusahaan? Karena dengan pengendalian hasil tersebut kita dapat melihat karyawan yang paling berbakat dan bekerja keras akan dihargai lebih daripada karyawan yang sudah lama bekerja tetapi kinerjanya lebih rendah. Yang selanjutnya tentang pengendalian yang kedua, yaitu pengendalian tindakan, yaitu bagaimana manajemen memastikan bahwa kinerja karyawan tersebut menguntungkan atau merugikan bagi perusahaan tersebut. Pengendalian tindakan terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu pembatasan perilaku, yaitu ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan pekerja tersebut karena ada batasan-batasan yang dibentuk oleh perusahaan. Yang selanjutnya yaitu tentang penilaian pratindakan, yaitu sebelum dia diamanahkan untuk bekerja, dia dinilai terlebih dahulu oleh perusahaan apakah layak atau tidak untuk bekerja di perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu akuntabilitas tindakan, yaitu bagaimana karyawan bisa mempertanggungjawabkan pekerjaan yang diamanahkan atau yang dilakukannya. Yang selanjutnya yaitu tentang redundansi, yaitu manajer tersebut memastikan lebih banyak karyawan atau mempersiapkan sesuatu itu lebih banyak, contohnya melebihkan jumlah karyawan atau melebihkan jumlah mesin untuk pekerjaan tersebut. Selanjutnya yaitu pengendalian personel, yaitu bagaimana karyawan dapat memotivasi dirinya apakah sudah memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan tersebut. Pengendalian personel terbagi menjadi yang pertama seleksi dan penempatan, yaitu untuk memastikan bahwa seseorang tersebut bekerja pada tempatnya dan bekerja sesuai pada kemampuannya. Selanjutnya yaitu pelatihan, yaitu memberikan pengetahuan kepada karyawan atau dapat memberi motivasi kepada karyawan untuk menambah wawasan mereka. Selanjutnya desain pekerjaan atau researching, yaitu bagaimana manajer memastikan karyawan bisa menyelesaikan pekerjaan dengan nyaman. Yang keempat yaitu pengendalian budaya. Pengendalian budaya tersebut yaitu bagaimana manajemen memastikan budaya perusahaan sampai kepada karyawannya atau karyawan tersebut dapat menjalankan aturan yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Pengendalian budaya terbagi menjadi yang pertama kode etik, yaitu hal-hal yang menjadi batasan bagi seseorang dalam bertindak dalam suatu perusahaan. Yang kedua yaitu imbalan, yaitu apa yang kita dapat setelah kita melakukan sesuatu bagi perusahaan tersebut, seperti mendapatkan bonus, jalan-jalan, insentif dan lain-lain. Yang ketiga transfer antar bank, transfer antar perusahaan, yaitu rotasi di mana perusahaan dapat menyebarkan budaya perusahaan kepada pekerja lainnya. Dan yang terakhir yaitu yang selanjutnya yaitu pengaturan fisik dan sosial, yaitu adanya
batasan-batasan yang dilakukan perusahaan untuk menjaga keamanan karyawannya. Dan yang terakhir yaitu tone at the top, atau kata kuncinya yaitu konsisten, yaitu bagaimana manajer harus konsisten dalam berkata, bertindak, bertutur, sikapnya harus sesuai dengan budaya perusahaan tersebut. Baiklah, yang selanjutnya tentang bab 4 dan 5, yaitu yang pertama ketatnya sistem pengendalian. Terbagi menjadi yang pertama pengendalian hasil, yaitu suatu pengendalian yang titik fokusnya pada hasil tersebut. Pengendalian ini digunakan agar orang-orang yang ada di dalam sebuah organisasi untuk memperoleh hasil kerja seperti yang diinginkan atau sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Yang ketatnya pengendalian hasil tersebut yaitu ketika ada feedback dari hasil pekerjaan yang kita lakukan. Yang kedua yaitu pengendalian tindakan. Pengendalian tindakan tersebut dikaitkan dengan pembagian pengendalian tindakan atau pembatasan individu, penilaian pratindakan, akuntabilitas tindakan, dan redundansi. Contohnya kita ambil saja dari pembatasan perilaku. Jika tidak ada batasan perilaku suatu perusahaan, maka akan dapat merugikan perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu pengendalian personel. Yaitu pengendalian ini dikaitkan dengan seleksi dan penempatan, pelatihan, desain pekerjaan, dan sumber daya. Yang selanjutnya pengendalian budaya. Pengendalian ini dikaitkan dengan pembagian pengendalian, pengendalian kelompok, yaitu kode etik, imbalan kelompok, transfer antar bank, transfer antar perusahaan, pengaturan fisik dan sosial, dan tone at the top. Poin yang penting, alasan harus ketatnya sistem pengendalian manajemen. Ketika perusahaan itu pengendaliannya ketat, maka probabilitas itu atau peluang baik itu pengendalian hasil, tindakan, personal, dan budaya dalam mencapai tujuan perusahaan semakin tinggi. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu biaya sistem pengendalian. Terbagi menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung yaitu biaya yang langsung berkenaan dengan aktivitas perusahaan. Contohnya bisa kita lihat pada pemberian bonus, insentif kepada karyawan dalam pengendalian hasil. Selanjutnya dalam pengendalian tindakan, biaya langsungnya seperti cadangan karyawan atau melebihkan jumlah mesin. Dalam pengendalian personel bisa kita lihat biaya langsungnya seperti memberikan pelatihan kepada karyawan. Dan yang terakhir dalam pengendalian budaya, biaya langsungnya seperti pemberian imbalan kelompok. Yang kedua tentang biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung tersebut yaitu biaya yang tidak langsung berhubungan dengan aktivitas perusahaan. Biaya tidak langsung terbagi menjadi yang pertama perubahan perilaku dalam pengendalian hasil. Perubahan perilaku tersebut terjadi ketika suatu organisasi menetapkan perangkat pengukuran hasil yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kedua, perubahan perilaku dalam pengendalian tindakan berarti karyawan memperhatikan apa yang sedang mereka lakukan, tetapi mengabaikan apa yang akan mereka capai.
Dan selanjutnya dari perubahan personel dan budaya. Perubahan perilaku tersebut muncul karena karyawan yang salah atau dari pelatihan yang tidak mencukupi. Pengendalian budaya yang kuat juga dapat menyebabkan perubahan perilaku atau pengukuran yang digunakan untuk memberikan imbalan kepada kelompok tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Biaya tidak langsung timbul karena efek samping yang merugikan seperti gamesmanship, yaitu tindakan yang dilakukan oleh karyawan untuk meningkatkan indikator mereka tanpa menghasilkan pengaruh ekonomis yang positif terhadap perusahaan tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.